The first is definition of politeness. In the book Politeness, Some Universal in Language Usage by Penelope Brown and Stephen C. Levinson, politeness is defined as a set of linguistic strategies used by speakers to maintain and satisfy the face of their interlocutor. Face is understood as the social self-image that each individual seeks to maintain in interaction. Jadi, menurut Brown dan Levinson, beliau berpendapat kalau politeness itu cara kita ngomong biar orang lain tidak tersinggung, tidak sakit hati, dan tidak merasa diganggu. Jadi politeness adalah cara seseorang berbicara dan bertindak untuk menunjukkan rasa hormat, menghindari menyinggung orang lain, dan menjaga komunikasi dengan baik. Okay, next slide is politeness across culture. Politeness across culture is how polite behavior is expressed differently by various cultures around the world. Although all cultures recognize the concept of politeness, the way it's expressed varies due to the value, norms, and communication style of each culture. Jadi politeness across culture itu dapat diartikan bahwa kesopanan adalah konsep universal yang ada di semua budaya, tetapi cara mengekspresikannya berbeda-beda tergantung pada nilai, norma, dan gaya komunikasi dalam budaya tersebut. Nah, perbedaan utama dari politeness across culture ini tergantung pada beberapa faktor. Di antaranya, number one is individualist and collectivist. Budaya individualis ini, misalnya ini terdapat di Amerika Serikat, Kanada, ataupun di Jerman. Ini komunikasinya lebih langsung dan terbuka dalam menyampaikan pendapat dan ataupun menekankan kejujuran dan kebebasan pribadi. Nah, dan selanjutnya ini ada budaya kolektivis, misalnya ini ada di negara Jepang, Indonesia, ataupun Korea Selatan. Ini cenderung lebih menjaga hubungan kelompok dengan menggunakan komunikasi tidak langsung agar tidak menyakiti perasaan lawan bicara atau orang lain. Kemudian yang kedua, number two is direct and indirect communication. Budaya seperti ini umumnya ada di Amerika Serikat, menggunakan komunikasi langsung yang lugas dan jelas tanpa banyak basa-basi. Kemudian yang indirect communication ini budaya seperti ini banyak ditemui di Jepang karena mereka biasanya menggunakan komunikasi seperti contoh haragai, itu komunikasi tidak langsung yang mereka lakukan, seperti menyampaikan maksud lewat isyarat, bahasa tubuh, dan tidak selalu secara kata-kata terbuka. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, ada hierarki sosial atau power distance. Ini biasanya budaya dengan jarak kekuasaan tinggi, misalnya seperti di Korea Selatan, Asia Tenggara, atau Asia Timur ini menunjukkan kesopanan dengan bahasa hormat dan mengikuti aturan hierarki dalam komunikasi budaya-budaya negara tersebut. Kemudian yang selanjutnya itu ada budaya dengan jarak kekuasaan rendah, misalnya di Swedia, Eropa Utara, dan Australia. Ini cara bicaranya ini lebih santai dan egaliter atau sederajat sama semua, dan komunikasinya itu lebih informal bahkan dengan atasan mereka. Jadi pemahaman berbeda ini penting untuk menghindari kesalahpahaman dan membangun hubungan yang baik antar budaya dalam komunikasi sehari-hari maupun dunia kerja. Intinya, budaya Barat ini cenderung jujur dan langsung dalam sopan santun, sedangkan budaya Asia ini lebih mengutamakan menjaga perasaan dan harmoni lewat cara halus dan tersirat. Semua budaya sopan, tetapi caranya berbeda sesuai nilai dan tradisi masing-masing negara.
Brown and Levinson Politeness Strategies. Brown and Levinson mengembangkan teori kesantunan yang berpusat pada konsep face, yaitu citra dari positif yang ingin dipertahankan seseorang di hadapan orang lain. Mereka membagi face menjadi dua jenis, positive face untuk kebutuhan dihargai, diterima, dan disukai, dan negative face untuk kebutuhan merasa bebas, tidak dibatasi atau dipaksa. Strategi ini dibagi menjadi 5. Yang pertama itu belt on record, yaitu mengatakan sesuatu secara langsung tanpa basa-basi, tanpa upaya meredakan ancaman terhadap face. Contohnya, tutup pintunya digunakan ketika situasi mendesak atau urgent. 2. Positive politeness, berfokus pada membuat lawan bicara merasa dihargai, diterima, atau dianggap bagian dari kelompok. Contohnya, kamu kerja bagus, boleh bantu aku sebentar, tujuannya untuk menjaga positive face lawan bicara. 3. Negative politeness, yaitu menghindari memaksa atau mengganggu kebebasan lawan bicara. Strategi ini lebih formal, berhati-hati, dan tidak langsung karena berusaha menghormati negative face. Ciri-cirinya ada ungkapan permintaan maaf, keraguan, atau izin. Contohnya, maaf mengganggu, boleh saya pinjam bukunya sebentar? Keempat, off record. Off record mengutarakan maksud secara sangat tidak langsung, bahkan ambigu, sehingga lawan bicara harus menyimpulkan sendiri maksudnya. Dengan cara ini, pembicara bisa menjaga muka jika permintaannya ditolak karena tidak mengatakan secara eksplisit. Contohnya, saya lupa bawa uang, padahal harus naik bus pulang. Ini kode meminta dipinjamkan uang. Tujuannya untuk menghindari tanggung jawab langsung terhadap FTA. Yang kelima ada avoidance. Pembicara memilih tidak mengatakan hal yang dapat mengancam face. Contohnya, tidak menegur kesalahan orang secara langsung dan tidak meminta bantuan karena takut merepotkan. Next material is factor influencing choice of politeness strategy. According to the similar work by Brown and Levinson, the choice of politeness strategy is not random. It is a calculation based on the specific social context of the interaction. Here are primary factors that influence the choice of politeness strategy. The first is social distance. This refers to the degree of familiarity and solidarity between the speaker and the hearer. Cara bicara yang mengacu pada tingkat keakraban dan solidaritas antara pembicara dan pendengar. Di social distance ini ada 2 jarak, yaitu jarak rendah dan jarak tinggi. Di jarak rendah itu ada teman dekat, keluarga, dan saudara kandung. Contoh cara bicaranya seperti seperti contoh dengan teman dekat. Semisalnya Adi, ambilkan minumku dong. Seperti itu. Dan di jarak tinggi ada orang asing, kenalan baru, dan orang dari kelompok sosial yang berbeda. Contohnya seperti Mas, tolong ambilkan itu dong tas saya. Seperti itu. And the second is relative power. This refers to the power dynamic, the degree to which the hearer can impose their will on the speaker. Di sini itu mengacu pada dinamika kekuasaan, derajat di mana pendengar dapat memaksa kehendaknya kepada pembicara. Di sini memiliki 2 kekuasaan, yaitu tinggi dan rendah. Di tinggi ada seperti atasan, polisi, dan guru. Contohnya seperti
atasan ke karyawan. Tolong selesaikan tugas ini sebelum pukul 3 sore ya. Terima kasih. Dan di kota rendah itu seperti siswa ke guru. Contoh seperti, maaf Bu, bisa tolong jelaskan materinya lagi tidak? Nah, seperti itu. And the last is rank of imposition. This refers to the cultural ranking of the specific act. How big of a favor are you asking? How much does it interfere with the hearer? Time, money, or freedom? Di ini yang terakhir ini merujuk pada peringkat budaya dari tindakan spesifik. Seberapa besar bantuan yang Anda minta, seberapa banyak hal itu mengganggu waktu, uang, atau kebebasan pendengar. Di sini ada tingkatan beban, yaitu beban rendah dan tinggi. So, di beban rendah itu ada seperti meminta waktu, meminta pena, dan obrolan ringan. Contohnya di beban rendah itu seperti hanya Adi, aku minjem dong pena kamu untuk absen, seperti itu. Dan di contoh di beban tinggi itu seperti contohnya seperti bukan seperti, maaf. Contohnya seperti tadi sore ganggu. Kemarin kan aku habis ini kecelakaan nih, mobilku rusak. Ya, aku boleh nggak minjem mobil kamu sehari aja? Nah, seperti itu contohnya.